Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di TK SIT As-Salafus Shalih. Nah, di minggu ini adalah minggu ke-8 dengan tema Aku Sayang Bumi dan subtema Detektif Sampah. Di kelas invitasi untuk kelompok B, seperti biasa, saya menyiapkan 10 kegiatan agamain yang bisa dipilih oleh anak-anak. Penasaran apa saja kegiatannya? Yuk kita ikuti. Kita lihat. Nah, kegiatan pertama adalah aku bisa membuat poster sampah dengan alat dan bahan. Ada lem, ada gunting, dan tentunya ada gambar yang berkaitan dengan poster sampah, lalu ada kertas karton. Nah, jadi nanti anak-anak boleh memilih gambar dan tulisan yang berkaitan dengan poster sampah, kemudian digunting, lalu ditempelkan di kertas karton. Lalu tidak lupa kita juga siapkan contohnya seperti ini ya. Nah, ini tadi teman-teman sudah membuatnya, cuman masih belum selesai. Kegiatan kedua ada, yuk gambar tempat sampah dan tuliskan namanya. Dengan alat dan bahan, ada kertas HVS, LCD tablet, dan ada spidol, krayon, pensil warna, dan cat air. Kegiatan bermain selanjutnya adalah aku bisa menghitung jumlah sampah sesuai jenisnya dan menunjukkan angkanya. Tentunya sampah itu terbagi menjadi 3 jenis ya, ada sampah organik, anorganik, dan B3. Nah, seperti ini nih. Saya sudah membuat alat dan bahan untuk kegiatannya seperti ini. Kita siapkan gambar aneka sampah sesuai dengan jenisnya ya. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Lalu kita juga siapkan angkanya, karena nanti mereka akan menghitung jumlah sampahnya dan menunjukkan angkanya seperti itu. Nah, kegiatan bermain selanjutnya adalah ayo temukan di mana sampahnya. Dengan alat dan bahan, ada spidol yang bisa dihapus, lalu ada tisu. Tentunya kita siapkan gambar, bisa gambar di halaman rumah atau halaman sekolah atau di jalanan ya. Lalu kita beri gambar sampahnya seperti ini. Dan gambarnya kita bungkus menggunakan plastik. Kenapa kita menggunakan plastik? Karena agar lebih efektif dan irit untuk menghemat kertas. Jadi kita bisa menggunakannya menggunakan spidol papan tulis yang bisa dihapus, lalu ketika sudah selesai dihapus kembali. Jadi kita tidak boros kertas ya teman-teman. Nanti sampahnya dilingkari, lalu sesudah dilingkari dihitung jumlah sampahnya ada berapa. Tidak lupa juga setelah dihitung kemudian teman-teman menulis jumlah sampahnya, angkanya ada berapa, seperti itu. Nah, kegiatan selanjutnya adalah aku bisa membedakan akhlak yang baik dan buruk mengenai lingkungan. Akhlak yang baik kita beri tanda checklist, akhlak yang buruk kita beri tanda silang. Alat dan bahannya masih sama seperti tadi, ada tisu untuk menghapus dan spidol papan tulis yang bisa dihapus. Juga ada berbagai macam gambar akhlak baik dan buruk mengenai lingkungan seperti ini tuh. Membuang sampah di tempatnya berarti akhlak baik atau buruk? Baik kan? Berarti kita beri tanda checklist di kotaknya. Lalu gambar membakar hutan, kira-kira akhlak baik atau buruk? Akhlak buruk kan? Lalu kita beri tanda silang. Sampai seterusnya. Tuh contohnya seperti ini. Ini juga kita beri plastik ya, agar menghemat kertas. Itu juga bisa menjadi bagian kita menyayangi bumi. Lalu selanjutnya adalah siapa yang bisa menyusun kata 1. Sampah, 2. Organik, 3. Non-organik, 4. Limbah B3.
Lalu hitung berapa jumlah hurufnya dan tunjukkan angkanya. Karena di sini menyusunnya ada pilihannya 4 kata, tentunya saya juga menyiapkan 4 kata. Tuh, setiap kata disimpan di dalam kotak terpisah ya, agar tidak tercampur. Dan setelah anak-anak menyusun katanya, hurufnya dihitung, lalu tunjukkan angkanya. Seperti itu teman-teman. Nah, kegiatan bermain selanjutnya adalah aku bisa mencocok bentuk tong sampah, kemudian menuliskan namanya. Dengan alat dan bahan ada kertas HVS, lalu gambar tempat sampah, lalu ada lem, lalu ada spidol, dan tentunya alat mencocok. Tuh, seperti itu. Nah, kegiatan bermain selanjutnya kita sebelah sini. Yuk kita memilah sampah sesuai jenisnya. Dengan alat dan bahan kita siapkan nih, karena ada 3 warna tempat sampah, yaitu sampah organik dengan tempat sampah berwarna hijau, anorganik tempat sampahnya warna kuning, dan sampah B3 berwarna merah. Lalu kita siapkan juga nih berbagai macam sampahnya. Lalu teman-teman bisa memilahnya. Tuh, kalau ini kan sampah organik, sampah sisa makanan, berarti simpannya di sini. Lalu ada kardus. Kardus itu termasuk sampah anorganik, berarti simpan di sini. Lalu ada sampah obat kadaluarsa, berarti simpannya di sampah B3. Sampai gambarnya habis ya teman-teman. Nah, kegiatan bermain selanjutnya adalah kerennya bukuku tentang sampah. Tuh, karena anak-anak sangat antusias ketika membuat buku, jadi kegiatannya membuat buku lagi. Nah, di sini saya siapkan cerita ya per halaman, karena di kelompok B itu ada 14 anak, berarti saya menyiapkan 14 halaman. Lalu, seperti biasa, setelah digunting, teman-teman boleh memilih dan ditempel di kertas warna-warni. Seperti itu. Alat dan bahannya juga ada lem dan ada gunting. Nah, seperti ini hasilnya tadi. Tuh. Nanti kalau sudah selesai semuanya tinggal dibuat buku. Kegiatan bermain ke-10 adalah di manakah kita membuang sampah? Yuk kita urutkan tong sampah ini dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Tuh, saya menyiapkan 3 gambar tong sampah dengan warna merah, hijau, dan kuning. Dengan 5 ukuran ya. Dari yang paling tinggi diurutkan sampai ke yang paling kecil. Tuh, seperti itu teman-teman. Alhamdulillah semua alat dan bahan untuk kegiatan belajar mengajar saya bisa menyiapkannya sendiri menggunakan aplikasi Canva, lalu di print, lalu ditempel di kalender bekas, lalu di laminating secara manual menggunakan solasi. Seperti itu teman-teman. Jadi mengefektifkan biaya juga ya. Betul. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana penataan lingkungan main untuk kelompok A. Let's go, kita ke Bu Novi. Kira-kira kegiatannya apa saja ya di kelompok A? Nah, teman-teman, kita sudah berada di depan kelas kelompok A nih. Kita lihat yuk bagaimana penataan lingkungan mainnya. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Nah Bu Novi, sahabat PAUD,
mau melihat nih penataan lingkungan main di kelompok A bagaimana? Kan tadi saya sudah menjelaskan penataan lingkungan main untuk kelompok B. Silakan Bu Novi. Oke, terima kasih Bu Titi. Halo teman-teman, sahabat PAUD. Yuk kita sekarang melihat penataan lingkungan main di kelompok A. Tentunya masih dengan kelas invitasi. Di kelas A seperti biasa. Kalimat invitasinya itu ada 6. Apa saja sih untuk minggu ini? Di minggu ke-8 dengan tema Aku Sayang Bumi dan subtemanya adalah Detektif Sampah. Yuk kita lihat. Nah, yang pertama, kalimat invitasinya adalah yuk gambar tempat sampah dan tuliskan namanya. Apa aja sih alatnya? Seperti biasa, alatnya ada satu set warna. Mulai dari pensil warna, dari krayon, spidol besar, spidol kecil, oil pastel, dan cat warna. Dan tidak lupa mereka selalu menggunakan LCD tablet milik mereka masing-masing. Nah, yang kedua, aku bisa menghitung jumlah sampah loh. Nah, apa aja alat dan bahannya? Di sini sudah disediakan nomor-nomor. Nah, selanjutnya ada gambar sampah, beraneka macam sampah. Di sini mereka tidak dituntut menghitung untuk semua sampah ini. Terserah mereka mau misalkan menghitung hanya dari satu baris, mau semua juga nggak apa-apa, hanya beberapa. Nah, setelah mereka menghitung, nanti kita tanya ada berapa jumlahnya, dan mereka mencari nomornya, cocokkan. Seperti itu. Selanjutnya, yuk ke sini. Nah, selanjutnya adalah siapa yang bisa menyusun kata sampah organik, non-organik, dan B3. Hitung berapa jumlah hurufnya. Nah, apa aja? Gimana cara kegiatannya? Kita sudah menyediakan 3 kata, yaitu organik, anorganik, dan B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, mereka nanti diminta untuk menyusun organik. Nah, di mana tempatnya? Nanti mereka akan susun seperti ini. Kita sesuaikan juga dengan warnanya. Nanti setelah mereka sudah menyusun seperti ini, nah, kita tanya, misalkan kita mau menanyakan anorganik itu warnanya apa sih? Nah, terus nanti mereka diminta untuk menghitung jumlah hurufnya. 1, 2, 3, berapa, sampai berapa. Sampai selesai seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke kalimat invitasi berikutnya. Kerennya bukuku tentang sampah. Nah, di sini seperti biasa, teman-teman akan membuat buku. Alat dan bahannya apa aja? Nah, alat bahannya ini. Nah, ini adalah ada keterangan dari sampah organik itu apa, terus contoh-contohnya, nanti digunting. Nah, setelah digunting, tentunya kita sediakan kertas beberapa warna untuk menempel sebelum dijadikan buku. Nah, mereka terserah mau memilih yang mana. Jangan lupa kita sediakan lem dan juga pita untuk mengikat setelah buku ini jadi. Nah, selanjutnya, yuk kita buat poster sampah, tapi kita pilah dulu sampahnya sesuai jenisnya. Jadi sebelum membuat poster, kita nih seperti yang tadi, kita sudah ada 3 jenis sampah, organik, anorganik, dan B3. Nah, ini sampah-sampahnya. Nanti teman-teman gunting dan kita pilah mana yang masuk organik, anorganik, dan B3. Bahannya ada apa aja? Tentunya gambar dan gunting, lem, serta kertas karton untuk menempel. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah di manakah kita membuang sampah? Nah, nanti teman-teman akan menjawabnya. Yuk kita urutkan tong sampah ini dari yang tinggi sampai terendah. Nah, di sini sudah disediakan gambar-gambarnya. Dari warna hijau, terus kita ada warna kuning, warna merah. Mereka urutkan, menyebutkan warnanya, dan jumlahnya ada berapa. Begitulah teman-teman kegiatan kita di kelompok A. Nah, itu dia beberapa contoh kelas invitasi di TKS KTA Salap Soleh, baik kelompok A ataupun kelompok B. Tentunya menyenangkan sekali ya Bu Titi ya. Betul, sampai-sampai tadi ternyata
sudah waktunya pulang, tapi anak-anak masih asik melakukan kegiatan dan tidak mau pulang loh. Ya, betul. Karena kalimat invitasi itu ternyata mereka itu serasa menjadi candu ya Bu Titi ya. Karena ada satu kalimat invitasi itu ada beberapa kegiatan, misalkan 2 atau 3, dan mereka belum menyelesaikan, serasa mereka kayaknya pengen menyelesaikan semuanya. Betul sekali. Jadi lebih memacu keinginan mereka untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu teman-teman. Padahal ini disediakan waktunya 2 hari ya Bu Titi ya. Betul. Tapi mereka pengen sehari selesai, besok ganti lagi. Gitu ya, PR ya buat gurunya. Iya. Nah teman-teman, seperti itulah penataan lingkungan main untuk kelompok A dan kelompok B. Semoga menginspirasi teman-teman. Dan jangan bosen-bosen ya. Pantengin terus YouTube PKS ITS Salafus Sholih. Pokoknya akan ada video-video Yang paling baru, yang terbaru, yang tentunya inspirasi. Insya Allah ya, bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sekian dulu video kali ini. Saksikan lagi video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tetap like, komen, share, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena sesuatu itu gratis. Serta jangan lupa bunyikan loncengnya. Notifikasi loncengnya dinyalakan agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.